مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hikmah yang sangat luar biasa tentang lockdown dan Umar bin Khattab serta Amr ibn As. Lockdown artinya kita mengunci diri atau membatasi diri untuk tidak beraktivitas di luar serta menghindari kerumunan-kerumunan. Masya Allah, tercatat pada tahun 18 Hijriah, Umar bin Khattab berangkat dari Menidah bersama serombongan sahabat menuju ke Syam. Pada waktu itu di Syam ada pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah. Beliau adalah salah seorang dari 10 yang dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu di Syam, kalau disebut Syam itu berarti Syria, Lebanon, dan Palestina serta Jordan. Pada waktu itu di satu kampung namanya Amwas terjadi satu ta'un di Syam. Dan ketika bertemu di Amwas, kedua tim ini antara tim yang dipimpin oleh Umar bin Khattab berkomunikasi dengan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah mengharapkan Umar bisa masuk ke Syam melalui Amwas ini. Tetapi kemudian Sayyidina Umar berkonsultasi dengan para sahabat, terutama para sahabat yang senior. Mereka yang sudah pernah di Badar, mereka yang sudah pernah di Uhud, mereka yang sudah pernah di Fatu Makkah, diajak musyawarah oleh Sayyidina Umar. Nah, di antara mereka terjadi perbedaan pendapat. Abu Ubaidah ibn Jarrah mengharap Umar masuk, sementara Umar berbeda pandangan. Beliau mengatakan, seandainya saya akan mengembalakan kambing, ada satu tanah yang kering kerontang, kemudian gurun pasir. Di sebelah sana ada tanah yang subur, tanah yang hijau, banyak pohon-pohonan, banyak tumbuh-tumbuhan. Mana yang aku pilih? Apakah aku pilih ke tempat yang gurun pasir, kering kerontang, atau aku akan pilih yang subur dan hijau? Tentu aku akan pilih yang subur dan hijau. Abu Ubaidah ibn Jarrah mengatakan, wahai Umar, engkau lari dari takdir Allah. Kemudian beliau mengatakan, aku lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Mendengar perdebatan ini, datanglah Abdurrahman ibn Auf. Masya Allah, sahabat yang paling kaya, dan dia juga adalah satu dari sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan, idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Beliau mengatakan, aku mendengar hadis seperti redaksi barusan dari baginda Rasulullah SAW, rawahu Bukhari. Jikalau engkau berada di satu daerah dan di situ ada ta'un, janganlah kamu masuk ke dalamnya. Tetapi jikalau kamu ada di dalam situ, jangan pula lah kamu keluar. Jadi ini menjadi fasilah, menjadi penentu di antara perdebatan antara Umar bin Khattab dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Maka berdasarkan anjuran dari Abdurrahman bin Auf ini, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, Umar bin Khattab pulang ke Madinah, sementara Abu Ubaidillah ibn Jarrah berserta para sahabat, di antaranya Mu'ad bin Jabal, di antaranya dengan sahabat Suhaib, itu menetap di Syam. Masya Allah, ketika Umar kembali ke Madinah, terdengar berita bahwa Abu Ubaidah ibn Jarrah beserta Mu'ad bin Jabal beserta Suhaib mati syahid di tanah Syam. Mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka beristiqomah berada di sana. Dari peristiwa ini kita bisa mengambil banyak sekali hikmah. Di antaranya satu hikmah yang kemudian disarankan oleh Amr ibn As, bahwa penyakit ini tidak akan bisa selesai kecuali kalian berpencar-pencar, kecuali kalian menjauh satu sama lain. Karena apa? Karena jikalau kalian berkerumun, maka kalian akan saling menularkan satu sama lain. Mungkin inilah salah satu yang kita lakukan hari ini. Kita tidak melakukan interaksi terlalu dekat satu sama lain, khawatir dia mempengaruhi kita atau kita menularkan kepada dia. Karena memang virus corona ini sangat mudah sekali menular. Kalau kita misalnya menyentuh
satu gagang pintu yang sebelumnya disentuh oleh yang berpenyakit, maka akan menular ke kita. Ketika kita bersalaman di masjid atau di terminal bus atau di stasiun kereta api, maka akan menular kepada semua orang yang kita salamin. Jikalau kita ke perpustakaan, kita membaca buku, maka itu juga akan menular kepada orang yang sudah membacanya. Maka sangatlah baik kita bercuci tangan. Kalau seorang muslim alhamdulillah sudah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala berwudu, alangkah baik ketika di awal wudu kita cuci dengan sabun, kemudian kita memastikan sejadah kita bersih. Kemudian jikalau kita akan menyentuh sesuatu apapun, sangatlah baik kita menyentuhnya dengan tisu. Jikalau kita batuk atau bersin, sangatlah baik kita tutup. Alangkah baiknya jika kita pakai masker jikalau kita sakit. Kemudian kita menjaga tubuh kita dengan makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Kemudian kita membaca banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini yakin ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga banyak berolahraga. Kita juga memastikan bahwa imun sistem tubuh kita itu berjalan dengan baik, tidak mudah tertular, dan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera mengangkat penyakit ini dari kita. Dan di masa-masa lockdown ini, saatnya lah kita bertemu dengan keluarga, saatnya kita membaca Quran lebih banyak, saatnya kita membaca buku lebih banyak, saatnya kita memastikan bahwa income kita sudah kita zakati. Subhanallah, inilah satu hikmah yang bisa kita ambil dari Sayyidina Umar, dari Abu Ubaidah bin Jarrah, dari Amr ibn As, demikian juga dari Abdurrahman ibn Auf. Semoga bermanfaat adanya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala